kegiatan kita pada sore hari ini, di mana kegiatan kita sore ini berjudul sosialisasi kompetisi bisnis matching dan pitching, yang mana akan dipandu oleh narasumber kita Ibu Nani Lestari dan Ibu Diah Amelia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai untuk narasumber pertama dengan Ibu Nani ya Bu. Baik, kepada Ibu Nani kita persilahkan Ibu. Oke, terima kasih Bu Alena sebagai pembukanya dan terima kasih Bapak Ibu izinkan saya buka acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat Bapak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya di tengah-tengah menjelang weekend ya. Dari Jumat sore-sore udah waktunya mau pulang. Ngapain Ibu Nani ini? Nah, oke, jadi Bapak Ibu ini merupakan rangkaian dari tindak lanjut kegiatan yang minggu lalu kita sudah laksanakan. Mohon izin untuk share screen. Oke, sudah kelihatan Bapak Ibu share screen-nya? Sudah Bu, sudah Bu. Oke, terima kasih. Oke, izinkan Bapak Ibu, ini adalah merupakan rangkaian kegiatan dari program Wirausaha Merdeka. Nanti mohon diingatkan kembali sebelum terkait dengan sosialisasi kompetisi bisnis matching dan pitching ini adalah malam ini nanti ada terakhir yaitu terkait dengan pembelajaran jam 7 malam nanti minta tolong dosen pendamping lapangan untuk mengingatkan peserta program untuk join pada acara nanti malam dengan beberapa narasumber yang terbaik yang sudah kami sediakan. Oke, jadi terkait dengan sosialisasi kompetisi bisnis matching dan pitching ini adalah apa itu sih kompetisi bisnis matching dan pitching ini adalah merupakan rangkaian kegiatan dari program Wirausaha Merdeka Poli Batam dengan tema yaitu kewirausahaan berbasis project based learning. Nah, penilaian dari kompetensi bisnis matching dan pitching ini nanti akan dikonversi menjadi nilai UTS atau ujian tengah semester dari program Wirausaha Merdeka Poli Batam tahun 2022. Dan kompetensi bisnis matching dan pitching ini adalah merupakan juga dari hasil pembelajaran selama peserta program selama mengikuti program Wirausaha Merdeka yang nanti akan dituangkan dalam bentuk proposal bisnis matching dan pitching ini. Yang kegiatannya sudah kami mulai dari tanggal 30 Agustus 2022. Dan Bapak Ibu, kompetisi bisnis matching dan pitching ini adalah diperuntukkan hanya kepada peserta program BMK Politeknik Negeri Batam tahun 2022. Kok nggak mau next nah? Oke, terus peserta programnya itu siapa aja? Jadi di sini sesuai dengan proposal yang kami ajukan dan kemarin juga minggu lalu juga kami sampaikan bahwa peserta program ini di awal kami membagi menjadi 2 level, yaitu level pertama yaitu untuk peserta program yang belum mempunyai usaha atau belum memiliki usaha, itu adalah kita masukkan di kategori peserta yang pemula. Terus peserta kedua adalah peserta yang advance, yaitu di mana peserta program itu sudah memiliki usaha atau sudah memiliki project based learning. Maka kita masukkan dalam kategori adalah advance. Baik level pemula ataupun level H1 ini nanti adalah kami sudah melakukan klasterisasi menjadi 6 bidang, yaitu jasa, dagang, manufaktur, teknologi, kreatif, dan agribisnis. Jadi peserta program WMK Poli Batam tahun ini itu adalah ada 2 level, yaitu level pemula dan level advance, dan diklasterisasi menjadi 6 klaster bidang tersebut. Nah, penjelasan mengenai klasterisasi dan sebagainya nanti ada di panduan sudah tersedia.
Nah, perannya dosen pendamping lapangan dalam kegiatan ini adalah bahwa sesuai dengan panduan bahwa setiap peserta program BMK akan didampingi oleh dosen pendamping lapangan, yaitu dengan rasio 1:10. Dan maksimal dari panduan adalah nanti di panduan itu adalah maksimal bisa sampai 15 orang, namun di Polibatam itu nanti ada Bapak Ibu yang mendapatkan 12 orang. Jadi nanti rata-rata 10, tapi ada beberapa DPL yang mendapatkan bimbingan nanti 12 peserta. Oke, nah selain tadi pendampingan, Bapak Ibu sebagai DPL juga nanti adalah mengarahkan peserta program yaitu dengan wajib mengirimkan proposal. Nanti template proposal sudah kami sediakan dengan setiap DPL itu maksimal 2 judul. Oke, jadi nanti Bapak Ibu tadi kan sudah punya peserta ya, pesertanya kan ada yang 10, ada yang 12 tuh. Kalau hanya mengajukan satu judul proposal saja boleh, Bu? Boleh. Yang perlu dipastikan adalah 10 peserta tersebut atau 12 peserta tersebut adalah semua masuk di dalam proposal tersebut dan ditunjuk ketuanya siapa dan sebagainya. Oke, terus kalau mau bikin 2 judul, Bu, boleh batasannya maksimal kan tadi 2 judul. Pesertanya komposisi kelompoknya boleh nggak, Bu? 1:9? Boleh. Jadi yang jelas nanti Bapak Ibu silahkan diskusikan kembali dengan timnya. Jadi kira-kira proposal mana atau setelah diskusi pendampingan, udah 4 hari atau 5 hari ya pendampingan ini, kira-kira yang mana yang terbaik yang akan diajukan. Nah, bentuknya nanti setelah diskusi nanti, jadi nanti Bapak Ibu selaku DPL, kalau nanti sudah sepakat misalnya 2 judul proposal yang mau diajukan, maka nanti di situ nanti di proposal itu nanti ada template-nya yaitu persetujuan atau lembar pengesahan dari DPL bahwa proposal itu sudah melalui istilahnya screening persetujuan dari DPL dari tim tersebut. Oke, itu perannya DPL. Nah, berikutnya adalah terkait dengan timeline-nya atau alur pelaksanaan kompetisi bisnis matching ini. Oke, tanggal kita mulai berarti ini ya penyusunan proposal. Saya tadi berakhirnya kegiatan rangkaian kegiatan tadi nanti malam tidak hanya tadi dari jam 9 ya Bu Dia, tadi sudah melakukan kunjungan ke beberapa UKM yang sore tadi ini juga sudah dilanjutkan. Dan nanti malam dianjurkan dengan pembekalan materi, yaitu tanggal 30 sampai 8 Oktober, itu penyusunan proposal dan bimbingan dengan DPL, detailan pengumpulan proposalnya dan pendaftaran tim. Terus tanggal 9 sampai tanggal 12 Oktober itu adalah penilaian dan presentasi proposal. Oke, terus tanggal 13 sampai tanggal 15 Oktober adalah pengumuman bantuan biaya prototipe. Terus tanggal 15 Oktober sampai 10 November 2022 itu adalah prosesnya Bapak Ibu yang tadi mendapatkan bantuan biaya prototipe. Jadi itu pengembangan produk atau pelaksanaan dari business matching atau pitching-nya tadi. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 6 adalah pendaftaran pesta wirausaha. Dan tanggal 14-nya adalah pesta wirausaha. Jadi nanti UTS-nya itu adalah tadi dari melalui kompetisi bisnis pitching dan matching ini tadi. Nah, sedangkan UAS-nya adalah kita nanti ngambil penilaiannya adalah di pesta wirausaha itu tersebut. Oke, berikutnya adalah bagaimana template proposalnya tersebut. Jadi sistematika proposalnya, template nanti kami sudah sediakan Bapak Ibu. Nanti setelah sosialisasi ini, mungkin kalau nanti ada masukan dari Bapak Ibu, kalau sekiranya perlu nanti kita masukkan, jika tidak ada ya nanti segera kami kirimkan terkait dengan template proposal. Yang jelas adalah sudah di situ maksimal 10 halaman, dan isinya poin-poinnya juga sudah ada di start state di situ di template tersebut. Nah, nanti setelah proposal disubmit, nanti jangan lupa disampaikan ke
peserta timnya bahwa menyusun presentasi atau kalau di istilah kewirausahaannya adalah pitch deck business matching dan pitching tersebut. Isinya apa aja? Yaitu maksimal terdiri dari 8 slide tidak termasuk cover dan slide penutup. Dan di situ nanti semua peserta wajib hadir 7 menit melakukan presentasi dan 8 menitnya adalah sesi tanya jawab. Oke. Terus siapa yang akan menilai proposal itu? Jadi Bapak Ibu tenang ya, bukan dari tim BMK, bukan dari ini. Ini sudah sesuai dengan ketentuan dari pusat bahwa ada tim evaluator yang nanti akan menilai dari proposal tim Bapak Ibu yang sudah dampingin tadi. Yaitu ini sudah sesuai dengan panduan program Wirausaha Merdeka Pusat bahwa yang nanti tim evaluatornya adalah harus ketua jurusan atau sekretaris jurusan atau ketua program studi dari perguruan tinggi asal peserta program BMK yang jumlah pesertanya minimal 10 orang. Kalau hanya kan tadi ada beberapa perguruan tinggi luar yang hanya 1-2 itu nanti ngikutnya ke kami. Nah, nanti kenapa kemarin itu sudah sempat kami sampaikan juga ya di grup perguruan tinggi mitra, sudah kami sampaikan ke pusat, kenapa alasannya ketua program studi, sekretaris jurusan, dan ketua jurusan, itu tidak diperkenankan. Kemarin hari Senin itu kami sudah sampaikan ke pusat, diperbolehkan, namun dengan catatan, waktu nanti tim evaluator ini adalah Bapak Ibu KPS, Kajur atau Sekjur nanti tidak boleh menilai timnya sendiri yang tadi DPL-nya yang di bawahnya Bapak Ibu sendiri atau tim dari perguruan tinggi asal tersebut. Intinya itu tadi. Jadi dengan catatan itu diperbolehkan ya tadi dengan catatan tersebut. Oke, itu tim evaluator 1 dan nanti tim evaluator 2 di program BMK Poli Batam ini adalah bisa diambil nanti dari dosen praktisi atau mitra yang sudah bergabung dalam program BMK tahun 2022. Jadi nanti tim BMK nggak ada ya Bu yang nilai ataupun DPL dan yang sebagainya karena ini adalah nanti untuk ini sudah ada aturannya dari pusat bahwa yang memberikan penilaian atau evaluator adalah minimal sesuai dengan ketentuan yang tadi saya sebutkan. Oke, itu tim evaluatornya. Nah, komponennya apa aja yang dinilai? Ini adalah rubrik penilaiannya. Bapak Ibu, ini rubrik penilaiannya yang sudah disusun oleh tim dan ini juga sesuai dengan rubrik penilaian yang ada di Politeknik Negeri Batam. Jadi nanti mungkin yang Bapak Ibu yang dosen Politeknik Negeri Batam udah nggak asing ya rubrik penilaiannya ini. Jadi rubrik penilaiannya nanti poin 1, dan poin 2 ini adalah nanti yang akan mengisi adalah DPL, yaitu terkait apa itu? Yaitu terkait dengan learning skill dan life skill, komponennya itu totalnya adalah 20%. Nah, yang diisi oleh tim evaluator itu adalah dari poin 3, 4, dan 5. Jadi nanti yang memberikan nilai itu poin 3, itu terkait dengan literasi skill, terus terkait dengan presentasi, dan terkait dengan isi proposal business matching dan pitching-nya tadi. Totalnya adalah 80%. Dan nanti menggunakan skala 0 sampai 100. Nah, tadi kalau sudah dapat nilai skalanya, terus untuk apa? Apakah nanti nilai otomatisnya A dan sebagainya? Enggak, Bapak Ibu. Jadi nanti nilai-nilai tersebut akan dikonversi ke sini. Jadi nanti dari proposal-proposal Bapak Ibu yang nanti diajukan, itu adalah nanti akan memperoleh dari program Wirausaha Merdeka ini berupa bantuan biaya prototipe. Jadi dengan kriteria penilaian tadi, kalau nilainya, grade-nya, nilai proposal tersebut lebih besar sama dengan 85, maka akan mendapatkan bantuan biaya prototipe sebesar 3 juta per proposal per judul. Terus kalau nilainya range-nya 70 sampai dengan 84, itu nanti akan mendapatkan bantuan biaya prototipe 2,5 juta.
Terus berikutnya, jika mendapatkan nilai 55 sampai 69, maka akan mendapatkan bantuan biaya prototipe dari judul tersebut adalah 2 juta. Dan yang terakhir, apabila nilai dari proposal tersebut adalah di bawah 55, maka akan mendapatkan bantuan biaya prototipenya adalah sebesar 1 juta. Oke, itu terkait dengan rubrik penilaian. Nah, tadi adalah ngefeknya ke sini Bapak Ibu. Nah, bagaimana proses upload proposal dan template serta panduannya nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Jadi nanti tempat upload dan sebagainya melalui Learning Management System BMK Poli Batam yang saat ini masih proses ya Bapak Ibu. Jadi kemarin baru tadi siang kita sudah koordinasi dengan tim penyusun LMS karena kemarin itu ada perubahan peserta program yang mengundurkan diri sehingga itu akan berdampak banyak. Jadi nanti akan informasikan kembali tempat uploadnya dan sebagainya. Kalau sesuai dengan perencanaan kami sih harusnya adalah semuanya sudah nggak pakai Google Form ya Bu Alena, Bu Dia, jadi nanti langsung menggunakan LMS tersebut. Oke, untuk proses dan sebagainya nanti kami informasikan lebih lanjut. Oke, sambil mengingatkan yang minggu lalu, Bapak Ibu jangan lupa dalam melakukan mentoring dan pendampingan, didokumentasikan jika berupa foto, mengambil foto dengan 5 angle yang berbeda, atau video juga bisa, dan diupload ke media sosial. Jangan lupa hashtag-nya Wirausaha Merdeka, Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, LPDP, Kemendikbudristekdikti, WMK Poli Batam, dan Politeknik Negeri Batam. Cukup sekian dari kami, salam entrepreneur. Oke, cukup. Silahkan satu sesi diskusi, Bu Alena, monggo. Baik, terima kasih paparan materinya. Ibu Nani, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Atau Bu Dia ada mau ditambahkan? Cukup Bu, dari saya Bu. Oke. Oke, selanjutnya sesi tanya jawab dipersilakan kepada Bapak Ibu DPL. Jika ada pertanyaan silahkan untuk Pak Abdullah Sani ya. Silakan Pak Abdullah Sani. Baik, terima kasih Bu Alena. Maaf saya tidak open kamera karena perontakan di belakang. Siap Pak. Bu Nani mau tanya nih, pertama yang upload di sosial media itu yang upload DPL-nya atau mahasiswanya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah sampai saat ini saya belum dihubungi oleh mahasiswa yang jadi DPL saya. Nah itu gimana saya mendapatkan kontaknya atau ketuanya lah yang saya pegang untuk komunikasi biar bisa buat grup lebih cepat. Itu aja Bu Nani, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sani. Langsung jawab atau gimana Bu Alena? Atau nunggu yang lain? Kita kumpulkan dulu mungkin ya, 3 pertanyaan dulu ya. Oke, siap. Ikut. Bu Nani. Bu Nani. Siap Pak Tami. Iya, makasih. Selamat sore Bu Alena dan Bu Nani dan semuanya. Saya cuma mau pastikan saja, jadi kami sebagai DPL itu ada 2 hal yang menjadi perhatian kami kepada mahasiswa. Yang pertama adalah proses penyusunan proposalnya, ya, dan yang kedua adalah pembuatan produknya. Benar nggak itu, Mbak? Yang 2 itu ya, yang nanti akan dinilai oleh ini tim penilai bahwa proposalnya sampai sejauh mana. Tadi sudah ada diterangkan sama Bu Nani, dan juga produknya. Kalau proposal mungkin ada, tentu nanti kami akan dapat ininya ya, semacam apa, format proposalnya seperti apa gitu kan. Itu yang saya belum dapatkan, mungkin juga apa ada di chat tapi saya belum lihat ya kan. Terus mengenai mahasiswanya, saya tadi sudah buka-buka juga ininya, nama-nama mahasiswanya saya sudah dapatkan. Ya kan, dan saya sudah buat grup sendiri, ya kan,
Dan mengenai jadwal pertemuannya itu apakah dari bisa kan tiap minggu 2 kali ya kalau nggak salah ya, dua kali dalam seminggu. Ya, mengenai jadwalnya itu terserah DPL-nya ya, mau kapan saja, yang pasti 2 kali ini. Dan setiap ini, saya juga sudah buka tadi ininya, yang mau dilaporkan itu ke learning itunya. Berarti yang dilaporkan apa yang dikerjakan saja gitu kan, dengan attachment foto atau video. Kalau foto 5 angle yang tadi Bu Nani sudah sampaikan. Pertanyaan saya sebenarnya yang ini, yang produknya. Produknya, kalau misalnya produknya kami itu, karena saya lihat tadi anak-anak yang ini, lihat ini kebanyakan memang jasa. Jadi kalau produknya itu, kalau barang kan bisa dilihat ya, bisa diperlihatkan, oh ini barangnya wujudnya. Kalau jasa gimana? Makasih, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Sami. Selanjutnya satu lagi ada Bu Andi Mariam, silakan Bu Andi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Alena dan Bu Nani, jumpa kembali ya walaupun lewat Zoom. Iya Bu. Ya, ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Kalau informasi di pertemuan kita minggu lalu kan rasa-rasanya kalau saya tidak salah terjemahkan ya, satu kelompok itu mahasiswa kita nanti bisa dibagi minimal satu kelompok 3-5 orang. Itu berubah atau gimana? Karena tadi peraturannya satu DPL bisa membina dua judul ya. Nah, kalau mahasiswa kami kan 15 orang. Tadi ketika monitor pendampingan dengan mereka, saya persilakan membuat 4 kelompok karena terjemahan dari mereka pun boleh Bu, katanya dari sosialisasi boleh membentuk kelompok minimal satu kelompok itu 3-6 orang. Nah, ini ada kesalahan pemahaman atau bagaimana? Seterusnya pada saat sosialisasi ini tiba-tiba dibatasi, ternyata satu DPL boleh membimbing maksimal 2 judul gitu ya. Apakah 2 judul itu nanti bakalan lolos semuanya? Artinya kan kalau saya 15 orang mahasiswa, anggaplah 2 kelompok mereka nantinya. 2 judul kan maksimalnya. Apakah persepsinya tadi seperti itu? Mohon penjelasannya ya. Kemudian besaran biayanya ternyata 3 juta yang paling tinggi penilaiannya dan paling minimal 1 juta. Nah, tadi saya sudah kasihkan ke mahasiswa itu, silakan dibuat idenya dan sudah dapat ide usahanya Bu. Bahkan mereka ternyata ya, karena baru tadi ketemu, ternyata ada yang sudah jualan Bu, kerajinan akrilik dan udah berjalan. Artinya mereka bagian kreatif kali ya itu ya, kalau berdasarkan kategori advance tadi. Kemudian ada produk kuliner, ya 3 judul produk kuliner dan 1 tentang kerajinan akrilik itu. Artinya kan nanti saya sampaikan lagi ke mahasiswa bahwa satu DPL maksimal 2 judul. Apakah terjemahannya nanti di 15 mahasiswa itu boleh nih saya ajukan 2 judul, nanti mereka 2 kelompok jadinya. Atau satu kelompok boleh mengajukan 2 judul yang nanti dipilih 1 judul yang lolos, artinya mereka satu kelompok 15 orang. Apakah mungkin seperti itu Bu? Kemudian pertanyaan selanjutnya ini ke yang diskusi kita tempo hari mengenai pesta kewirausahaan. Nah, ini apakah boleh nih masuk untuk diskusi selanjutnya di kesempatan kali ini? Oke Bu, kayaknya kemarin udah saya jawab di grup ya Bu, karena kami nggak bisa memutuskan terkait dengan itu. Mohon maaf Bu Andi Mariam. Saya sudah jawab di grup, kami belum dapat kabar yang revisi RAB itu ya, revisi RAB update ya. Daripada nanti takutnya melebar-lebar, mohon maaf Bu Andi Mariam. Ya. Artinya di pertanyaan pertama saja tadi,
yang persepsi saya terkait batasan judul tadi dengan kelompok mahasiswa yang tadi satu kelompok 3 sampai 6 orang. Kemarin kita pahami bersama ya kalau terjemahan saya. Cukup begitu dulu Bu Nani, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Andi Mariam. Udah 3 pertanyaan kita jawab dulu ya Bapak Ibu. Nanti takutnya malah lupa, banyak-banyak nyimpen pertanyaannya. Mulai dari pertanyaan pertama dulu ya tadi oleh Bapak Abdullah ya Bu Nani mengenai upload medsos sama kontak mahasiswa. Silakan Bu Nani. Oke, terima kasih Pak Abdullah Sani. Panggil nama kerennya Pak Sani, ini Pak Bu Alena. Oke, nama kerennya Pak Sani. Terima kasih Pak Sani untuk upload DPL. Itu nggak harus DPL sebenarnya kalau misalnya bisa salah satu perwakilan dari tim Bapak, tapi jangan lupa di attack nama DPL-nya. Itu bahwa sebagai bukti Bapak Ibu sudah melakukan pendampingan. Jadi nggak harus Bapak Ibu yang melakukan upload di medsos. Tuh, jadi bisa dari perwakilan timnya dari Bapak Ibu tersebut. Tapi yang dipastikan adalah tadi di attack nama DPL-nya. Karena nanti itu juga sebagai salah satu penilaian kinerja dari DPL. Kalau yang upload DPL-nya langsung Bu, boleh. Justru lebih bagus karena otomatis nanti mahasiswanya ikut di dalamnya. Itu. Oke, itu terkait dengan tadi. Terus terkait dengan Pak Sani untuk terkait dengan penyusunan grupnya, sebelum kami sosialisasi hari Jumat minggu lalu, kami itu sebenarnya menunggu janji-janji ya Bu Alena dari pusat yang kami minta untuk profilnya mahasiswa itu sebenarnya waktu mendaftar program Wirausaha Merdeka itu ada mengisi profilnya, ada data lengkapnya Bapak Ibu, ada nomor telepon, ada nomor KTP dan semuanya itu, dan kami sudah request hampir 17 perguruan tinggi pelaksana itu minta itu bahwa supaya DPL bisa mengakses data profil tersebut supaya bisa menghubungin langsung ke peserta programnya masing-masing. Jadi saya terkait dengan itu. Selain itu Pak Sani tadi kemarin karena sampai dengan ini sudah sampai Jumat lagi gitu ya. Nanti silakan dihubungin ke PIC DPL di jurusan elektro dan jurusan mesin Bu Anissa. Nanti mungkin Bu Anissa sama Pak Daniel untuk menginformasikan terkait nomor HP dari peserta program yang Bapak Sani bimbing. Jadi grupnya kita yang bentuk Pak, itu DPL-nya yang bentuk, atau Bapak bisa kalau misalnya kenal salah satu di antara peserta tersebut bisa nunjuk salah satu, tolong yang lainnya bikin grup nanti saya dimasukkan ya, bisa juga seperti itu. Mana yang lebih nyamannya Pak Sani? Baik Bu Nani, terima kasih Oke, Bu Nani. sama-sama. Oke, itu pertanyaan Pak Sani cukup? Cukup Bu Nani. Oke. Selanjutnya dari Pak Tami tadi ya, mengenai penyusunan, pembuatan produk, jadwal pendampingan, laporan mingguan sama produknya. Silakan Bu. Oke, terima kasih Pak Tami, sangat keren pemahamannya, betul Pak. Jadi output dari kegiatan program Wirausaha Merdeka dan termasuk output dari DPL tadi adalah bahwa dari proses penyusunan proposal yang sudah sesuai dengan format itu adalah menjadi nilai UTS. Terus dari tadi pembuatan produknya, jadi Pak nggak hanya produk ya Pak, termasuk jasa ya, nanti proses jasanya. Kalau jasa itu biasanya lebih identik dengan alur prosesnya ya Pak. Kalau alur prosesnya jelas, insya Allah orang membayangkan, oh nanti kalau pakai jasa ini pakai begini ini kan Pak Tami ini udah ahlinya nih sistem informasi akuntansi kan gitu. Jadi kalau jasa, jadi lebih tepatnya adalah di SOP-nya. Kalau SOP-nya jelas, saya rasa itu tidak bermasalah Pak, nggak harus produk, jadi jasa juga bisa. Jadi terkait dengan pembuatan produknya, yang nanti kalau produk atau jasa atau tadi sesuai dengan proposal yang sudah disusun tadi nanti akan didemudikan atau diekspos gitu ya namanya. Kalau di kami di program ini ada di pesta wirausaha tersebut. Oke, itu terus terkait dengan jadwal pertemuannya, waktunya bebas Pak.
Yang penting masih masuk minggu, dari Senin sampai Minggu itu, pokoknya minimal 2 kali. Seleluasanya Bapak Ibu dengan atau istilahnya dengan kesepakatan dari timnya Bapak Ibu tadi. Oke, terus terkait dengan produk atau jasanya, ya tadi Pak, nggak hanya Bapak jangan tenang ya Pak, informatika itu banyak bikin aplikasi dan sebagainya, gimana Bu cara ininya dan sebagainya kan gitu. Nanti ya berarti terkait dengan prosesnya dan sebagainya itu nanti akan didokumentasikan. Makanya dari dokumentasi, dari pendampingan atau mentoring Bapak Ibu itulah yang nanti akan bisa menjelaskan baik itu jasa atau dagang. Oke, itu terkait dengan pertanyaan Pak Tami. Cukup Bu Alena atau ada lagi yang kelewatan? Yang jumlah tadi itu, Bu Nani. Ya Pak Tami, apa lagi yang belum kayaknya saya? Yang satu ini, kalau senada dengan pertanyaan yang Ibu tadi yang ketiga, saya kan sudah lihat ada 10 mahasiswa. 10 mahasiswa itu ada 4 ini, 3 jasa, 1 produk gitu. Sementara ketentuannya saya dengar tadi, oh cuma 1 DPL cuma 2, maksimal 2 ya. Terus gimana itu? Oke, makasih Pak Tami. Oke, ini kemarin kami di awal memang di pusat memang nggak diatur Pak terkait dengan ini dan sebagainya kan gitu. Kan kami sudah melakukan perencanaan, ini kan berefek pada RAB ya Pak. Jadi kemarin adalah kita terkait dengan ketersediaan dana dan sebagainya. Nanti mungkin Bapak Ibu sebagai DPL silahkan melakukan diskusi dari timnya tersebut kan gitu. Kalau tadi ada 3 topik produk atau 3 topik ide, kira-kira yang mana yang mau istilahnya diusung ya istilahnya itu diajukan dalam kompetisi ini atau dalam program ini. Dan nanti mungkin Bapak Ibu bisa melakukan pendekatan secara personal ke timnya yang misalnya oh idenya yang satu dengan yang lainnya itu bukan berarti nggak bagus, tapi adalah yang dalam waktu yang sangat terbatas ini mana yang kira-kira nanti bisa direalisasikan. Tuh. Kan banyak ya Bapak Ibu ide-ide usaha itu yang keren-keren, canggih-canggih, ada yang bisa direalisasikan dan ada yang tidak bisa direalisasikan. Jadi nanti Bapak Ibu yang tadi kalau sudah punya 3 atau 4 kelompok, nah dari 3 atau 4 tadi ada jasa, ada dagang dan sebagainya, kira-kira dari semua itu nanti Bapak Ibu silahkan diseleksi masing-masing. Kira-kira nanti yang dalam waktu kan kita waktunya terbatas ya Bapak Ibu, tanggal 5 Desember itu kami sudah semua kegiatan harus sudah selesai. Jadi waktunya ya tadi kira-kira adalah yang paling realistis dari proposal nanti Bapak Ibu itu yang bisa direalisasikan itu yang mana. Karena tadi adalah tidak semua ide usaha tadi ya itu bisa direalisasikan. Itu Pak Tami, jadi itu terkait dengan keterbatasan RAB dan sebagainya. Ya tadi dan terkait dengan juga kesempatan yang sama. Itu kesempatan yang sama bahwa semua DPL atau semua peserta itu mempunyai kesempatan yang sama. Dan tadi salah satu rubrik penilaiannya tadi kan ada kerjasama ya Pak, life skill kan gitu ya. Nah gimana nanti kita ngukurnya itu kalau tadi tidak dalam satu kelompok dan sebagainya. Itu Pak Tami, mungkin tadi itu sekaligus juga jawab dari Bu Andi Mariam. Bu Andi Mariam, kemarin kami tidak, kayaknya sih nggak men-state ya Bu, kami memang tidak men-state di panduan dan sebagainya. Terus kami kemarin juga sudah diskusi dengan pusat, bahwa memang nanti mungkin saya cek lagi ya Bu di materi saya, kayaknya saya nggak nyebutkan bahwa satu kelompok harus 3-6 orang dan sebagainya. Mungkin nanti kalau saya salah, mungkin nanti minta tolong dikoreksi lagi. Seingat saya sih di slide materi saya nggak menyebutkan itu. Nah itu kemarin kami sudah mendiskusikan lagi terkait dengan ini, tadi sama jawabannya dengan Pak Tami, kalau sudah ada kelompoknya Bu, mungkin Bapak Ibu nanti Bu Andi Mariam bisa diskusikan kembali dengan timnya. Seingat saya Bu, satu DPL itu maksimal hanya 12 orang kalau di Poli Batam. Jadi nanti mungkin Ibu perhatikan lagi di akunnya, Ibu dicek lagi di akun Wirausaha Merdekanya. Jadi yang meskipun 15 dari Sambas, enggak 15-15-nya nanti semuanya Bu Andi Mariam yang jadi DPL-nya.
Itu jadi diperhatikan dulu kembali, dicek kembali, karena nanti dari ketentuannya dari pusat, kami sudah melaporkan ke pusat bahwa hanya satu DPL ya Bu Alena itu yang mempunyai 12 orang atau 12 peserta. Lainnya semuanya rata-rata dari 85 itu semuanya sama, yaitu 10 peserta. Itu Bu Andi. Terus terkait dengan tim pendanaannya tadi Bu, jadi tadi nanti tergantung tadi terkait dengan pendanaan tergantung dari penilaiannya evaluatornya Bu. Jadi evaluatornya bukan dari kami, tapi dari KPS, Kajur, kalau dari perguruan tinggi asal plus dari mitranya tadi. Itu Bu Andi. Terus terkait tadi yang mau ditanyakan Bu, kami juga masih menunggu dari revisinya dari RAB dari pusat karena belum mendapatkan kabar. Jika sudah ada kabar nanti akan kami informasikan kembali. Itu. Oke, baik Bu. Ya. Saya mau bertanya tadi, saya yang mahasiswanya 15 orang itu, bukan 15 yang saya sebagai DPL-nya, maksudnya gimana Bu? 12 orang di saya, 5-nya di lain atau gimana? Ibu sudah buka akunnya belum? Udah diinformasikan belum? Udah buka akun Wirausaha Merdeka? Ibu udah sebagai DPL-nya sudah ngisi Belum logbook? Bu, belum. Berarti Ibu kemarin belum baca materinya itu. Iya Bu. Dibaca dulu Bu materinya, Ibu Oh buka iya, iya. akun dulu, mahasiswa Ibu siapa aja 10 orang itu. Oh, udah Heeh. ditentukan di situ ya? Iya, itu sudah sesuai dengan di pusat Bu, itu kami laporkan Oke, sesuai dengan oke. ada di Siap, pusat. siap. Jadi nanti kalau yang bukan Ibu nanti mungkin yang sisanya adalah yang 5-nya nanti sudah ditentukan oleh tim panitia kami dan nanti sama siapa nanti biasanya mahasiswanya sudah dihubungin sih Bu, tim Oke, DPL-nya siapa dan sebagainya. siap Bu. Ya dicek dulu ya Bu, berarti Ibu belum ngisi Siap nih, Bu. masih ada kesempatan nih Bu, masih Iya. ada 1 minggu nih Iya, iya, untuk iya, ngisi iya. logbooknya. Iya, Bu. Oke, cukup Bu Andi? Cukup Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Bu Nani, Ya Pak Tami. ya mau bertanya lagi boleh? Iya, Boleh, boleh. boleh. Kita buka sesi kedua ya. Sorry, maaf Bu Elena. Ya, Iya, Pak. pertanyaannya tadi saya barusan di WA sama mahasiswa yang ada di bawah pendampingan saya. Dia bertanya bahwa apakah yang 10 orang ini termasuk yang ini, yang termasuk apa sih namanya? Termasuk yang sudah punya usaha, sudah existing di ini, atau yang belum. Nah, kebetulan saya kan tidak tahu apakah dia sudah punya usaha atau belum. Nah, kalau nanti kita mendapatkan mahasiswa yang ternyata dia sudah punya usaha dan sebagainya, berarti itu tidak bisa dirubah lagi ya. Maksudnya tidak bisa kita tawarkan hal yang lain atau kita melanjutkan usaha yang sudah ada atau bagaimana. Kalau misalnya kebetulan ternyata dari 10 orang itu ternyata 3-tiganya semua sudah ada usahanya, sementara kita dibatasi cuma 2 sampai maksimal 2. Itu aja sih pertanyaan. Terima kasih. Oke. Selanjutnya mungkin Pak Kadri nih, tadi udah ngantri. Silakan Pak Kadri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Alena dan Bu Nani. Jumpa lagi via Zoom meeting ya. Iya Pak. Ya. Oke, ini terkait pertanyaan ya mungkin kurang lebih sama seperti Bu Andi Mariam. Nah, saya pun juga baru tadi pagi buka akun DPL dan ternyata memang mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing itu ya mungkin di luar dari prodi yang saya tentukan sebelumnya. Nah, sebelumnya waktu pas di Batam kan saya sudah pernah menyampaikan kalau di Politeknik Negeri Pontianak itu ada PSDKU, ya program studi luar kampus utama, yang mana PSDKU itu juga mengirimkan mahasiswanya. Nah, jadi di daftar hadir yang saya lihat juga ada beberapa kali mereka ikut dan ada juga tidak hadir gitu. Nah, tadi langsung saya buat grup WA 10 orang mahasiswa tersebut yang ikut. Nah, dan ternyata juga ada prodi D3 penangkapan perikanan gitu.
Nah, terus ada satu lagi dari PSDKU gitu, dari kampus cabang, di kampus di kabupaten gitu. Pada dasarnya kalau yang saya tahu, yang di PSDKU itu memang sudah ada usaha dan diajak temannya gitu. Tapi dengan gabungnya di DPL yang dibentuk sekarang, nah terus pastinya terjadi perbedaan gitu. Lebih banyak yang penangkapan. Nah, artinya kan susah juga nanti pada saat pengajuan proposal. Satu diantaranya jasa, satu lagi saya masih belum tahu, besok baru melakukan pertemuan. Nah, ini gimana nih solusinya, Bu Nani? Nah, karena memang sebelumnya yang saya minta ikut itu memang yang saya udah tahu usahanya apa gitu. Nah, yang masuk yang 10 orang ini, yang 9 orang tersebut saya memang belum tahu apa ide usahanya, baru besok mau didiskusikan bersama tim yang 10 orang itu gitu. Apapun keputusannya ya ini memang mungkin ini ketentuan dari panitia Poli Batam, UMK Poli Batam gitu. Ya mohon arahannya terkait dengan permasalahan yang ada yang saya sampaikan gitu. Nah, karena di Politeknik Negeri Pontianak itu ada kampus utama, ada PSDKU gitu. Mungkin dalam kepesertaan ini hanya di Politeknik Negeri Pontianak ada PSDKU-nya, dan susah juga koordinasi dengan teman-teman yang di kampus utama dengan yang di PSDKU gitu. Terima kasih Bu Nani dan Bu Alena. Nah, kalau masalah pembiayaan ya kalau memang itu ketentuannya. Nah, kalau dirasa ya kalau dilihat ya dari nominalnya ya memang kaget ya. Nah, nilai rank 8 sampai 85 itu 3 juta gitu. Ya, paling rendah 1 juta. Nah, tapi ya mungkin ini perubahan yang terjadi dalam kompetisi kewirausahaan di perguruan tinggi. Oke, terima kasih Bu Nani dan Bu Alena untuk diskusi dan waktunya. Oke, terima kasih Pak Kodri. Satu lagi nih pertanyaan di chat ya oleh Pak Afdol. Oke, nanti saya bacain aja lah ya. Jadi mungkin jawab pertanyaan nomor 1 dulu. Silakan Bu Nani. Oke, terima kasih Pak Kodri. Sebenarnya yang tadi Pak Kodri sampaikan itu kami sudah mengantisipasinya Pak, yaitu dengan tadi tanggal kita bulan awal-awal September itu kita sudah melakukan klasterisasi dari peserta 862 itu kami mengirimkan Google Form yaitu dengan cara mengklasterisasi mereka sudah punya usaha atau belum kan gitu ya. Terus nanti jenis usahanya apa, kalau punya usaha mau nambah anggota atau tidak kan gitu ya. Terus kalau mau nambah itu butuh kompetensi dari bidang apa dan sebagainya. Nah, mungkin kan gitu ya, kenapa ini terjadi di tempat Bapak, karena mungkin mahasiswa Bapak waktu disuruh ngisi itu nggak mengisi, sehingga kami tidak bisa mendeteksi ke situnya. Jadi kalau kami itu sebenarnya sebenarnya kami sudah mulai mengurangi yang tadi yang Bapak sampaikan itu timnya Bu Anissa, Mbak Alena, Bu Maria itu hampir Mas Ramadan itu hampir 3 minggu lebih ya itu melakukan klasterisasi itu dan mahasiswa itu kadang ngisinya juga asal, padahal di situ sudah tinggal checklist, tapi berinya adalah tadi sudah kalau misalnya dia kalau udah punya partner mau join sama siapa, tolong disebutkan nama denimnya supaya tadi adalah kami bisa tadi satu DPL dengan atau misalnya nanti melanjutkan usahanya ya dengan itu bukan dengan yang lainnya itu. Dan nah kalau sudah begini kami sudah lapor ke pusat ya. Rada repot kalau udah masuk sistem ya, Bu Alena. Itu Pak Aul. Jadi mungkin ya tadi ya kita sama-sama tahu ya mahasiswa kami juga kadang-kadang kalau mengisi mungkin istilahnya menganggapnya sepele ya ternyata efeknya sampai sini gitu. Dan waktu itu juga kami selain tidak hasil dari pengisian klasterisasi itu nggak langsung kami mentah-mentah Pak. Kami kumpulkan kembali seperti ini by Zoom kan gitu. Kami konfirmasi satu persatu.
yang sudah mengisi itu. Dan kami suruh ngisi kembali. Kalau kamu sudah punya istilahnya sudah bahasanya sudah relate banget dengan si ini itu siapa sih atau sudah bestie banget dengan ini gitu ya nggak apa-apa disebutkan aja nama NIM-nya dan sebagainya. Nah itu kebanyakan pada nggak ngisi secara akurat sehingga kami sebagai tim panitia juga akan kesulitan terkait dengan itu sehingga tadi salah satu Pak Aul tadi ya mendapatkan dampaknya itu ya Pak jadi harusnya anaknya yang dibimbing ini malah yang lain pula itu mungkin Pak Kodri mungkin nanti itu salah satu mungkin jadi nanti perbaikan kami di masa yang akan datang ya gitu. Oke Ya, itu kita harus bisa mengkondisikan yang tidak terkondisi ya Bu ya. iya betul Wirausaha merdeka ya harus merdeka. betul iya. Siap, Itu siap, ya siap. Pak Kadri terus terkait dengan Ya. usaha ya tadi Pak didiskusikan kembali dengan timnya ya Pak. Karena tadi adalah keterkaitan terus tidak hanya terkait dengan RAB juga Bapak Ibu tapi juga keterkaitan dengan kapasitas SDM-nya. Ini kan yang ikut join di program ini kan 862 ya Bapak Ibu. Nanti kalau tadi kita nggak ada apa kesempatan yang sama dan yang sebagainya nanti bisa jadi kita nge-reviewnya sebulan belum selesai itu 862 proposal nanti. Dan nanti yang tim evaluatornya ini Bu ini kapan lagi nih kami kerja yang lain padahal kan pekerjaan ini bukan pekerjaan satu-satunya. Itu juga selain tadi terkait dengan keterbatasan RAB juga keterbatasan SDM dari kesibukan Bapak Ibu yang tadi kan requirement-nya dari pusat tadi kan minimal harus ada itu Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu yang ini yang ada di Zoom ini Bapak Ibu tidak hanya sebagai dosen, tidak hanya sebagai DPL tapi juga sebagai kajur, sekjur, KPS dan sebagainya. Itu juga selain keterbatasan waktu dari tim evaluatornya. Oke, itu dari Pak Aul cukup? Ibu, halo. Pak Tami ya? Iya, Pak Tami tadi Saya- yang tanya lagi mengenai Iya, Bu. Oke, pertanyaan usaha. kedua. Pertanyaan dari Pak Tami tadi apa Bu Elena? Usahanya apa aja bisa kita lihat di mana apakah mahasiswa itu udah punya usaha atau belum. Jadi Tadi basis ya. Oke, Pak. Makanya tadi kan melakukan pendampingan ya Pak, mungkin istilahnya heart to heart gitu ya. Dari ke hati kayak bimbingan kita ke mahasiswa mungkin digali lagi ya Pak. Soalnya kami yang kami share itu kadang-kadang tuh mahasiswa usahanya apa? Cuma menyebutkan padahal kami sudah suruh bilang sebutkan nama usahanya, misalnya keripik singkong atau keripik pedas kan gitu, suruh nyebutin tapi dibilangnya cuma UKM gitu. Kami juga susah mendefinisikannya itu Pak. Itu masa mendefinisikannya apa padahal kami sudah bilang disuruh sebutkan nama merek atau apa, kalau dagang apa atau jenis usahanya apa gitu. Itu mungkin lebih digali lagi Pak waktu pendampingannya. Berarti jenis usahanya sebenarnya harus resmi Bu ya, karena mungkin siapa tahu ada juga yang usahanya barang-barang second apa itu apakah diperbolehkan. Kalau dalam ini kan tidak boleh ya. Iyalah Pak kan namanya juga baru merintis ya. Iya. Kalau itu kan sebenarnya itu secara ilegal ya Pak kalau di Iya, Batam ya Pak ya. kalau itu ilegal, kalau itu Iya. tidak boleh ya Bu ya. Karena Iya. kalau ini Iya. apa sih namanya yang setahu saya kalau misalnya barang-barang selundupan bisa jadi ya Iya. dia buka usaha barang-barang second semua. Setelah kita telusuri ternyata barang-barangnya itu ya belinya di black market dan sebagainya. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Saya kurang tahu. Banyak loh Bu Alena di sini. Saya rasa Pak Tami lebih pintar menjawab, lebih kompeten di bidang ya, itu. Oke, ya. Cukup Pak Tami? Ya. Oke. Bu Alena chat dulu atau ke Pak Dodi nih? Kayaknya Pak Dodi sudah siap nih. Tadi Pak Afdol duluan kayaknya. Pertanyaannya mengenai kalau online itu ngambil fotonya gimana nggak dari 5 angel itu? Wes Pak Abdul, tanyain sama mahasiswanya lebih pinter Pak. Jadi artis Pak ini Pak. Latihan jadi artis Pak Abdul.
Iya, ganti slide boleh. Mana yang nyaman, Pak? Yang di situ memang permintaan itu aturan dari pusat, Pak, bukan aturannya Bu Nani itu. Kami waktu itu juga bingung ya, Mas Friki ya. Eh, Oke, Pak Afdal. Jadi nanti pokoknya Bapak mahasiswanya pengarah gaya kita ikutin aja, Pak. Oke, Ya Pak Afdal. gayanya, Tuh. gayanya aja yang diganti, satu angkat tangan, satu dua angkat tangan, sampai 5 kali. Bisa juga gitu. Tuh kata Pak Tami tuh udah dikasih triknya tuh Pak Afdal. Oke, lanjut ke Pak Dodi Prima, Mbak Alena. Iya, silakan sesi ketiga Pak Dodi. Ya, terima kasih Bu Nani dan Bu Ale. Di sini saya hanya ingin memastikan ya, karena saya tadi mendengar ada deadline dari proposal itu tanggal 8 Oktober. Jadi saya mungkin nanti ke depannya kita kepastian aja apakah saat kan kita DPLK nih kita membimbing sekitar 10 orang itu bisa mengajukan proposal atau bisa dibolehkan 3 atau 4 gitu. Terus yang kedua, keterkaitan dari bantuan pendampingan. Kalau saya baca ada penilaian gelarnya itu ya. Berarti itu bantuan biaya prototipe itu kan diambil dari penilaian proposal. Betul Bu ya. Terus yang kedua nanti berarti nanti untuk biaya untuk wirausaha ini tergantung lagi penilaian dari prototipe Bu ya. Ke depannya itu Bu ya. Nah, itu yang dua ya pertanyaan saya. Nanti akan ada seleksi lagi ya setelah selesai proposal. Nanti ada seleksi lagi ya dari prototipe untuk penentuan begitu ya. Itu. Terus yang berikutnya dari waktu ini apa nggak terlalu mepet Bu ya? 8 Oktober bisa dikondisikan lagi gitu. Yang namanya mahasiswa apa? Walaupun kita udah bergebu-gebu untuk bukan nanti kalau nggak terselesaikan nanti imbas ke mereka gitu. Setidaknya yang 10 orang ini nggak sempat untuk submit tanggal 8 itu apa imbas ke mereka gitu. Biar nanti bisa kita jelaskan juga kepada mereka. Itu dulu pertanyaan dari saya Bu ya. Oke. Itu dari Pak Dodi, kemudian di chat ada pertanyaan dari Bu Dwi sama Pak Rian, udah 3. Mungkin dijawab 3 itu dulu ya Bu ya. Oke, terima kasih Pak Dodi. Dari Pak Dodi dulu ya, takut Pak tadi agak putus-putus, nanti mohon diluruskan ya Pak Dodi, soalnya takut salah saya tangkap kan gitu. Pak, tadi sudah kami sampaikan karena keterbatasan RAB dan juga karena keterbatasan SDM tim evaluatornya ya Pak. Jadi itu adalah kami tadi adalah membatasin di awal adalah terkait dengan bahwa satu DPL maksimal mengirimkan 2 proposal Pak. 2 proposal, jadi nanti silakan didiskusikan dengan tim Bapak Ibu yang tadi ada 10 atau ada 12 tadi nanti kira-kira proposal yang yang paling gampang adalah yang mana sih dalam waktu dekat dari ide-ide Bapak Ibu itu yang bisa direalisasikan karena memang ini waktunya mepet. Oke, terus yang kedua adalah terkait dengan bantuan biaya prototipe. Memang betul Pak, nanti yang menentukan adalah tim evaluator sesuai dengan kriteria dari penilaian dari proposal tadi. Oke, dan itu adalah memang bahasanya itu sudah sudah dibakukan ya Pak dari pusat, namanya memang bantuan biaya prototipe. Itu memang sudah ada aturannya dari pusat, namanya adalah bantuan biaya prototipe. Nah, setelah tadi bantuan dari biaya prototipe, nanti kan Bapak Ibu tadi kan yang udah punya usaha, usahanya apa aja dan sebagainya, oh butuh bantuannya untuk ini nih. Nah, tadi sesuai yang di proposal tadi, Bapak Ibu, maka tadi kita istilahnya Bapak LPJ nih, laporan tadi yang sudah kami berikan bantuan prototipenya tadi, dipertanggungjawabkan nanti adalah di waktu pesta wirausaha. Jadi di waktu pesta wirausaha itu adalah kita menilai kembali dari apa yang dulu Bapak Ibu janjikan lewat proposalnya kan gitu, udah kami bantu kan gitu ya. Sudah dikasih bantuan biaya prototipe kan gitu, sesuai enggak nih, sesuai yang dengan proposal yang sebelumnya disusun, yaitu tadi adalah di apa
lewat namanya Pesta Wirausaha itu, Pak. Jadi di Pesta Wirausaha nanti tim evaluator bekerja kembali, Pak, yaitu mengevaluasi dari produk atau jasa Bapak Ibu atau ide usaha Bapak Ibu yang sudah kemarin diajukan, dinilai kembali. Apakah nilainya tadi kalau misalnya 85 pasti di pesta wirausahanya juga 85? Belum tentu. Kan nanti akan yang menilai kan nanti tim evaluatornya. Terus tadi kalau nilainya pas waktu wirausahanya misalnya di grade D, apakah nanti di pesta wirausahanya juga otomatis grade-nya B? Belum tentu Bapak Ibu. Jadi yang nanti yang menentukan bisa jadi lebih baik dari yang waktu tadi adalah kompetisi business matching ini. Jadi nanti yang menentukan itu bukan dari tim kami ya, karena memang itu sudah requirement dari pusat bahwa yang menilai adalah orang yang tidak terlibat langsung dalam program ini. Jadi nanti yang DPL itu ataupun yang dari tim kami juga tidak menjadi tim penilai, maka tim penilainya adalah bisa dari mitra yang sudah bekerja sama dengan kami atau dari dosen praktisi, dan yang wajib itu adalah KPS atau Kajur ataupun Sekjur dari program studi asal peserta program. Tuh. Kalau boleh tahu Pak Dodi ini dari jurusan mana? Teknik informatika, Bu. Oh, dari teknik informatika, berarti nanti KPS-nya informatika kan gitu ya Pak? Nanti yang akan menilai dari proposal Bapak Ibu ditambah dengan tadi dosen praktisi atau dari mitra yang ini itu. Oke, terus terkait dengan dampaknya Bapak Ibu, ini kan sebenarnya seperti kuliah biasa tapi bentuknya wirausaha merdeka gitu ya. Kalau nggak ikut nggak submit proposal ya berarti nilai UTS-nya nggak ada ya, gitu kan? Kalau mahasiswanya nggak ikut kompetisi bisnis matching dan pitching gimana? Kalau kita kuliah biasa kan berarti mahasiswanya nggak dapat nilai UTS kan gitu ya? Iya kan Bapak Ibu? Sama seperti kalau kita ngajar di kelas kan kalau mahasiswa nggak ikut kuis ya berarti nilai kuisnya kan 0. Terus kalau mahasiswanya nggak ikut UTS ya berarti UTS-nya nilainya 0 kan gitu kan, nggak ada yang bisa dinilai. Oke, mungkin seperti itu Pak nanti dampaknya kalau misalnya tidak ikut di kompetisi bisnis matching dan pitching tadi ini. Jadi ini nanti Bapak Ibu kami perlu remind kembali bahwa peserta Bapak Ibu itu nanti boleh setelah selesai kegiatan ini nanti adalah kegiatan ini akan dikonversi menjadi maksimal 20 SKS sesuai dengan program studi peserta program. Jadi tidak hanya nilainya hanya sekedar kompetisi ini bisnis matching, nanti akan dikonversi ke mata kuliahnya sesuai dengan itu tersebut. Itu ya. Mungkin Bu Diah mau menambahkan, monggo. Bu, menindaklanjuti Bu. Masalah penilaian tadi, berarti kalau dia nggak upload proposal, berarti dia nggak ikut UTS. Ya. Berarti kedepannya dia nggak ikut UAS juga. Ya, kalau logikanya kalau tadi adalah satu rangkaian berarti nggak ada kan Pak? Yang mau dinilai apa kalau nilai proposalnya nggak ada? Gitu ya Bu Diah ya? Iya, betul. Berarti yang 20 SKS itu gagal total dari keseluruhannya. Kalau dia tidak mengupload proposal. Betul ya? Iya, betul Pak Dodi. Jadi proposal business matching itu adalah output untuk perkuliahan, maaf Bu, untuk perkuliahan ini UMK. Berarti saya belum dapat juga detail skemanya ya. Dalam arti kata kalau dia upload proposal itu nanti penilaian A, B, C itu di mana? Saya nggak tahu juga ya. Lagi. Lalu cara mungkin itu pembahasan nanti aja ya Bu ya, pengkonversian dengan nilai yang lain gitu ya. Iya, konversi itu nanti yang melakukan adalah KPS-nya Pak. Jadi nanti yang melakukan konversi adalah peserta, nanti maka Bapak Ibu nanti mendampingi peserta program sampai dikonversi SKS. Jadi nanti Bapak Ibu perannya, kan nanti kalau pengalaman saya sebagai dosen wali ya Bapak, jadi nanti akan menjelaskan, oh detailnya seperti ini, kalau mahasiswa saya ikut lomba itu ini Bu yang dikerjakan bla bla, oh ini isinya ini, gitu ya Bu Diah ya. Jadi bukan by adjustment-nya DPL, tapi nanti DPL itu mendampingin kalau kita sebagai dosen, kayak semacam dosen wali lah Bapak Ibu. Nanti kalau ada peserta kita adalah waktu konversi SKS. Jadi nanti yang menyesuaikan mata kuliahnya dan sebagainya adalah KPS dari peserta program tersebut Pak Dodi. Oke, Bu. Bu Diah mau menambahkan, monggo.
Yang pernah ini mahasiswanya lagi, Bu. yang ikut konversi ya, MBKM ya. Silakan Iya. Pak Ibu Dia. Iya, jadi untuk yang konversi dari apa Bu, yang UTS ini WMK ya, proposal ini nantinya itu sama dengan Kampus Merdeka Pak, yang ikut kompetisi kan ya Pak, dan nanti bisa diklaim atau dikonversi ke nilai mata kuliah. Seperti itu Pak Dodi. Ya Bu, jadi untuk menindaklanjuti Bu, kalau kita berada di sisi mahasiswanya, kan kasihan juga kita nengok mahasiswanya kalau dia nggak upload proposal, berarti dia nggak ikut ITS. Mungkin dari segi waktu Bu ya, mungkin bisa diperpanjang Iya. lagi. Iya Pak Jangan Dodi. didekatkan dari tanggal 8 Oktober gitu. Itu aja sih Bu. Oke. Pak Dodi, untuk proposal ini kan dibuatnya per tim ya Pak, bukan per individu. Nah, mungkin karena waktu kita juga mepet ya Pak Dodi. Nah, jadi salah satu caranya itu ya kita melalui membentuk tim gitu. Nanti siapa nih yang ketua, siapa yang jadi anggota. Nah, nanti dalam satu proposal itu kan maksimal 10 halaman kan Pak Dodi. Nah, 10 halaman bisa lah Pak Dodi dikerjakan rame-rame dalam 1 minggu. Nah, beda Pak kalau memang tugasnya per individu, ya itu mungkin berat bagi mahasiswanya. Belum lagi ada tugas mata kuliah yang lain. Gitu. Tapi karena kami di sini meringankan, kami paham juga Pak Dodi, kami meringankan tugas peserta WMK, ya, sehingga kami membentuk tim. Seperti itu kira-kira Pak Dodi. Pasti bisa Pak Dodi, 5 orang bisa nyusun proposal 10 halaman, pasti bisa Pak Dodi. Bisa Pak dibagi. Tadi kan maksimal udah dijelasin sama Bu Dia itu 10 halaman maksimal ya Pak. 8 Iya, kan boleh Pak. Iya betul. 8 boleh Pak. Dan mahasiswa kita itu sangat luar biasa Pak. Ya, ada lagi tambahan Bu Dia? Cukup Bu Nani. Oke, silakan Bu Alena yang di chat. Yang di chat tadi ada Bu Dwi Amalia, jadi mau nanya, misalnya apakah boleh gitu pakai judul yang lain di luar dari judul yang udah ada gitu. Judulnya berbeda atau pilih dari judul yang boleh yang udah terdaftar aja gitu. Judulnya ini maksudnya gimana ya Bu Dwi Amalia? Kayaknya perlu di ini. Iya Bu, mau nanya kan kemarin mahasiswanya mungkin ada 3 judul. Nah dari 3 judul setelah lihat ternyata pengerjaannya itu kompleks gitu. Nah kita boleh nggak nyari judul yang lain untuk menyelesaikan usaha mereka gitu. Jadi di luar itu kita bikin judul baru agar target bulan itu tercapai gitu. Oke, ngerti maksudnya Bu Dwi Amalia. Ya, tadi kan kita juga mengingat keterbatasan waktu ya Bu, program Pesta Wirawisanya tadi tanggal 14 November. Makanya tadi saya bilang adalah kira-kira ide mana yang dalam waktu dekat bisa direalisasikan. Boleh Bu Dwi? Boleh Bu Dwi Amalia. Siap. Lagi Bu Alena? Oke, di chat ada Pak Rian itu minta materinya mau dipelajari biar bisa share ke mahasiswanya juga biar tidak meraba-raba katanya, biar ada insight. Akan di-share memang ya Bu. Iya, akan di-share Pak Rian. Insya Allah besok ini kan hari ini kita ke DPL, nanti besok itu ada Bu Riri, ada Bu Nurul yang akan menyampaikan langsung ke tim peserta WMK. Dan beliau-beliau ini sudah sangat expert, Bu Dia, Bu Riri, Pak Hajan, itu adalah udah expert di bidang pendampingan PKM secara nasional ya Bu. Jadi ini template yang kami pakai dan ini adalah seperti yang waktu nanti Bapak Ibu waktu ikut kompetisi PKM nasional. Itu ya Bu Nurul sama Bu Riri dan Bu Diah ini. Oke, selanjutnya sebentar. Batas submit proposalnya kapan? Bu Fitrianti. Bu Fitrianti Nakul udah nggak sabar nih tanggal 8 Oktober Bu.
Oke, jadi nanti besok insya Allah kita sosialisasi ke peserta program BMK. Terus nanti tadi kami sudah koordinasi dengan tim LMS yang menyusun kami. Nanti tanggal 4 sosialisasi penggunaan akun LMS. Dan nanti ada prosesnya nanti submitnya di situ. Dan formatnya nanti kami share kayaknya lebih duluan Pak. Karena tadi Pak Dodi, sabar ya Pak Dodi minta format proposalnya. Insya Allah kami share setelah sosialisasi ini. Karena nanti kalau mungkin ada tambahan dan sebagainya, maka kami istilahnya yang kami berikan adalah setelah ada masukan dari Bapak Ibu. Oke, itu Pak Dodi sekalian ya jawab Bu Alena. Iya. Itu Oke. ada yang angkat tangan lagi Pak Rian Satria. Silakan Pak Rian. Mau tanya Bu, mohon maaf saya belum bisa open cam karena ada kesibukan. Jadi pertanyaannya, kalau saya melihat dari schedule, di tanggal 14 November itu kan Pesta Wira Usaha ya. Sedangkan ketika saya cek mahasiswa WMK saya itu kebetulan kebanyakan adalah ya 50% adalah mahasiswa PBL saya, yang mana akan melakukan lomba juga di tanggal tersebut. Itu jadinya kayak gimana ya? Jadi ada kayak crash jadwal gitu di tanggal 14. Maksudnya waktu pesta wirausaha apakah diwajibkan semuanya ikut atau boleh beberapa? Untuk bagaimana? Soalnya eventnya ini crash beneran sama 14 November. Jadi ada lomba kapal di Jawa. Kata seperti itu. Sudah cukup Pak Rian Satria? Cukup. Oke. Pak Rian, mungkin nanti kami jawab, diskusikan nanti ya, kami tanya dulu ke pusat. Kalau dari aturan timeline dari pusat itu adalah memang semua peserta wajib waktu di evaluator itu ya Pak. Nanti mungkin kalau pesta wira, kalau bisnis kompetisi matching dan pitching ini kan nanti kita lakukan secara hybrid Bapak Ibu. Jadi nanti ada yang langsung presentasi langsung secara fisik atau offline ataupun juga nanti adalah secara online. Nah, tadi kalau terkait dengan pesta wirausaha, memang kami setting awalnya memang offline semua Pak Satria. Jadi nanti kami diskusikan kembali, nanti kami informasikan kembali setelah kami diskusi dengan pusat, apakah diperbolehkan hybrid seperti kompetisi bisnis matching dan pitching ini. Jadi kompetisi bisnis matching dan pitching ini memang kita desainnya adalah hybrid dan itu sudah memperoleh persetujuan dari pusat. Itu Pak Satria. Mungkin mau menanggapi Bu ya, sebagai pertimbangan aja. Kalau saya melihat di anggota mahasiswa yang ikut DPL, terutama yang prodi mesin, yang kebanyakan dari prodi kapal, itu hampir semuanya ikutan event tersebut. Jadi eventnya dari tanggal 9 sampai seminggu lah, dari tanggal 9 sampai seminggu ke depan. Jadi kemungkinan di tanggal 14 itu kalau offline kayaknya masih belum bisa, karena masih di Surabaya semua. Jadi mungkin minta pertimbangannya aja, karena udah ada SK dari direktur dan juga yang persetujuan untuk mau berangkat. Itu aja sih untuk pertimbangan aja, barangkali bisa dipermudah lewat hybrid. Baik Pak Rian Satria, nanti kami informasikan lebih lanjut lewat PIC DPL-nya ya Pak, karena nanti kami akan informasikan kembali ke pusat, jadi kami belum bisa memutuskan sekarang, jadi nanti kami diskusikan kembali, kan gitu. Untuk tadi masukan dari Pak Rian tadi. Jadi nanti untuk detail dan teknisnya nanti kami informasikan lewat PIC dari DPL. Bapak Rian dari jurusan mana? Mesin ya berarti ya? Saya dari jurusan elektro, Bu. Oh, elektro. Oke, berarti nanti saya sampaikan lewat Pak Daniel atau Bu Anissa ya, Pak? Ya, boleh. Oke. Makasih Pak Rian informasinya. Oke, sudah cukup Bu Alena, udah mau maghrib. Kayaknya seru sekali nih. Oke.
Masih mute Mbak Alena. Masih mute Mbak Alena. Maaf Bapak Ibu, terlalu semangat. Yang belum terjawab itu mengenai materi slide-nya Bapak Ibu ya, nanti akan di-share oleh PIC DPL-nya masing-masing yang akan nge-share di grup WA-nya ya Bapak Ibu. Kemudian untuk template dan format itu juga nanti akan di-share, apakah langsung lewat PIC-nya, apakah nanti lewat LMS-nya jika LMS-nya sudah ready gitu ya Bapak Ibu. Saya rasa juga ini udah nggak ada yang bertanya lagi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Mungkin sebelum kita tutup kita bisa foto bersama dulu Bapak Ibu. Silakan yang bisa on cam bisa diaktifkan kameranya. Ayo Bapak Ibu ngambil 5 angle yang berbeda ini. Pak Abdal, ayo bergaya. 5 angle yang berbeda Pak. Siapa ini yang mengambil? Cekrek. Saya Bu, biar saya bantu. Oke, silakan Mbak Violin. Ya, 5 angle yang berbeda ya Mbak Violin. Kasih aba-aba Mbak Violin. 1, 2, 3. Oke. Salam Bu. 1, 2, 3. Oke, Bu. Udah 5? Udah, Bu. Oke, terima kasih. Dah ya Pak Abdul, jadi udah 5 angle tadi Pak. Nanti akan di-share foto-fotonya juga ya Bapak Ibu. Nggak terasa ya. Alah. Baik. Mungkin ada pertanyaan tambahan bisa ditanyakan ke PIC-nya di grup WA-nya ya Bapak Ibu, nanti akan kita jawab. Demikian mungkin sosialisasi kita untuk kompetisi bisnis matching dan pitching. Terima kasih yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya Bapak dan Ibu untuk semuanya. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin